teman-teman semuanya, masih bersama kami PT Sinergi Demitra dalam acara webinar Praus Part 3. Simak dulu yuk cuplikan Praus Part 2. Berikut cuplikannya. Nah, karena balik lagi, organisasi, psikolog, dan juga rekruter akan cari orang-orang yang memang fit dengan pekerjaannya dan juga fit dengan organisasinya. Kalau ada salah satu ini yang ternyata nggak fit, organisasi atau psikolog ataupun rekruter, lebih baik nggak dulu deh gitu ya. Kita cari yang memang benar-benar mantap gitu ya, untuk memastikan bahwa orang itu memang cocok di pekerjaan itu dan cocok dengan organisasi itu. Nah, kita masuk mungkin ya ke tips sukses psikotes apa sih gitu ya, yang mungkin ini juga ditunggu-tunggu nih oleh teman-teman. Do's and don'ts-nya. Kita masuk ke dance dulu ya. Apa sih yang sebenarnya dihindari gitu ya, nggak usah dilakukan gitu ya, buat teman-teman yang mau ikut psikotes. Yang pertama, nah ini ya, beli buku-buku psikotes supaya bisa belajar. Nah ini sebenarnya nggak perlu ya teman-teman. Saya tuh agak sedih ya sebagai psikolog dan juga mungkin rekan-rekan saya sebagai sesama profesi psikolog ketika ke toko buku melihat terpajang gitu ya buku-buku psikotes, sukses psikotes gitu ya, gimana tips-tips instan dia mengerjakan psikotes gitu. Karena balik lagi, sebetulnya ini akan merugikan Anda sendiri gitu ya sebagai yang nanti akan mengerjakan tes, karena bisa jadi itu bukan diri Anda, dan juga merugikan organisasi karena meng-hire orang yang faking gitu ya, palsu gitu ya, bukan dia gitu sebetulnya. Nah, kalau misalnya perhatikan sebetulnya ketika ada beli buku psikotes gitu yang beredar di luar sana, itu bukan dari psikolog atau mungkin orang-orang yang memang bekerja di bidang HR gitu ya, karena balik lagi kita di psikologi itu punya kode etik ya, kode etik yang mana kita tidak boleh gitu ya mengeluarkan atau membocorkan tips-tips instan gitu ya, cara untuk ngerjain ini, kalau ini tuh interpretasinya gini gitu ya, secara teknis, mata tuh harusnya sebesar gini, sebesar bola bola bekel atau hidungnya tuh harusnya gini. Itu nggak boleh gitu ya, karena itu jadi kode etik profesi ya, psikolog. Nah, kalau teman-teman perhatikan sebetulnya justru orang-orang yang menerbitkan buku-buku itu bahkan mungkin bukan dari psikologi loh teman-teman. Jadi kenapa teman-teman mempercayai dan membeli sesuatu gitu ya, mengeluarkan uang ya tentu saja, Anda belajar juga Anda mengeluarkan waktu, mengeluarkan tenaga untuk sesuatu yang memang itu bukan dari ahlinya gitu ya. Itu sia-sia sekali sih kalau menurut saya. Pun pada pelaksanaan tesnya nanti akan jadi blunder gitu ya, bisa jadi akan blunder karena mungkin Anda berpikir bisa memanipulasi HR atau psikolog ya ketika Anda belajar atau mengikuti tips-tips instan itu. Tapi ternyata di situ Anda melakukan faking good, misalnya faking good itu kita tampil seolah-olah kita adalah pribadi yang baik-baik semua gitu ya, jadi bukan diri kita yang apa adanya gitu, saat mengerjakan psikotes. Nyatanya ternyata nggak jadi konsisten tadi ya, ternyata ada inkonsistensi gitu ya dari tes ini dengan tes ini dengan tes ini, sehingga jadi blunder buat Anda yang awalnya mungkin Anda berpikir ketika Anda belajar nanti Anda bisa lolos psikotes, ternyata justru tadi disingkirin karena nggak konsisten gitu ya hasil Anda mengerjakan tes psikologi ini gitu. Jadi itu hati-hati sekali ya teman-teman, karena balik lagi yang ingin dilihat dari seorang rekruter ataupun psikolog adalah kecocokan profil Anda tadi ya dengan pekerjaan itu dan dengan organisasi itu. Kalau nggak cocok gitu ya, dan teman-teman ternyata gitu ya, mungkin let's say bisa lah gitu ya masuk gitu ya, masuk ke organisasi karena udah belajar sedemikian rupa misalnya, masuk ke organisasi, itu nggak akan bertahan lama loh teman-teman. Setahun, 2 tahun gitu ya, Anda akan mulai merasakan, loh kok ini nggak aku banget ternyata. Kok organisasinya kayak gini ya, nggak aku banget ternyata. Gitu. Sehingga nanti yang rugi juga sebetulnya teman-teman sendiri. Teman-teman akan merasa tadi ya, selama bekerja Anda stres. Selama bekerja Anda nggak bahagia. Selama bekerja Anda demotivasi, nggak puas gitu ya. Yang akhirnya mungkin nanti ujung-ujungnya Anda juga keluar. Nah, kalau seperti itu yang rugi juga perusahaan. Ketika loss karyawan, maka perusahaan harus rekrut ulang gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nggak ada yang diuntungkan dari sini gitu. Sehingga harapannya memang teman-teman menghindari ini gitu ya, belajar dari tips-tips instan gitu ya, karena memang
nggak ada yang instan gitu ya. Termasuk juga ini akan mempengaruhi pola pikir teman-teman ya. Ketika ternyata teman-teman belajar sesuatu yang instan gitu ya, ternyata mungkin lolos gitu ya masuk ke perusahaan, teman-teman akan punya mindset, tuh kan bener ternyata kayak gitu aja cara aku bisa nih lolos gitu ya ke perusahaan gitu. Sehingga itu akan mempengaruhi mindset juga untuk kita nggak punya mindset yang serba instan gitu ya, merasa bahwa itu bisa cara yang paling cepat, paling tepat, sehingga itu bisa jadi akan dilakukan lagi untuk beberapa hal di dalam pekerjaan kita. Gitu. Jadi hati-hati dengan ini ya, impact-nya sangat banyak. Atau mungkin ada pertanyaan juga nih yang biasa gitu ya, tapi saya udah belajar kemarin, saya masuk ke perusahaan dan ternyata saya nyaman-nyaman aja loh di perusahaan itu gitu. Berarti kemarin belajar saya sukses dong. Saya juga nyatanya masih bertahan nih di perusahaan ini, saya bahagia. Nah, jangan salah teman-teman, karena bisa jadi sebetulnya Anda memang passion di pekerjaan itu dan Anda memang fit dengan pekerjaan itu dan organisasinya. Jadi bukan karena belajarnya, Anda nggak belajar aja, sebenarnya Anda akan bisa lolos masuk ke sana, ya, ke perusahaan dan nyaman bekerja di situ. Jadi sebenarnya ini udah buang-buang waktu, buang-buang uang gitu ya, buang-buang tenaga, karena sebenarnya juga nggak ngefek ya ketika Anda udah masuk dan Anda nyaman di sana, memang Anda memang cocok gitu ya dengan pekerjaan itu, meskipun Anda nggak belajar psikotesnya, ya seperti itu. Itu. Jadi nggak perlu belajar ya teman-teman, silahkan Anda tampilkan diri Anda sejujur-jujurnya Anda, gitu ya. Yang kelima biasanya karena kurang persiapan. Nah, kurang persiapan akan kita bahas di dus-nya ya, di apa sih yang harusnya kita persiapkan gitu ya, untuk kita bisa seenggaknya lancar gitu ya, sukses dalam psikotes. Saya bagi 3 di persiapan tes, pelaksanaan tes, dan result. Ya, saya percepat. Oke, di persiapan tes ada beberapa yang ini bisa teman-teman lakukan gitu ya. Karena ini istilahnya persiapan berarti kita perlu melakukan ini sebisa mungkin jauh-jauh hari. Kalau teman-teman masih ada yang mahasiswa di sini, itu kesempatan Anda untuk mulai gitu ya mempersiapkan diri Anda dari sekarang. Kenali potensi diri Anda, who I am. Ini penting. Gali minat Anda, kelebihan Anda itu di mana sih sekarang? Kekurangan Anda itu apa? Nah, kalau Anda sudah tahu gitu ya tentang diri Anda, who I am, maka akan mudah gitu ya buat Anda mencari sumber referensi gitu ya untuk bisa mengembangkan diri secara lebih positif tentu saja. Nah, untuk bisa juga tahu gitu ya, gali minat, kelebihan Anda, kekurangan Anda bisa melakukannya secara mandiri gitu ya. Anda juga bisa bertanya kepada orang-orang terdekat Anda, atau Anda juga bisa melakukan cara lain, seperti membaca gitu ya, terkait dengan preferensi pekerjaan itu apa aja sih, minat-minat bidang kerja itu apa aja. Lakukan mentoring juga boleh kepada orang-orang yang memang sudah berpengalaman di bidang itu, lakukan coaching juga bisa, atau counseling. Itu bisa membantu Anda untuk mengenali sebenarnya potensi diri Anda apa. Nah, kalau sudah, dus yang lain adalah kenali bidang pekerjaan dan perusahaan yang akan Anda lamar. Nah, tadi ya, job desk apa, spesifikasi jabatan minimalnya apa, lingkup bisnisnya apa sih, bergerak di bidang apa sih dia, gitu ya, budaya organisasinya gimana sih, gitu ya. Nah, itu Anda kenali dulu. Nah, itu jadi salah satu modal ya, teman-teman, untuk persiapan tes. Nah, kalau sudah tahu nih ya tentang potensi diri, tentang perusahaan, kita bisa lebih mudah untuk mengembangkan diri secara positif. Buat habit positif. Misal ternyata di perusahaan yang akan Anda lamar itu dia terkenal perusahaan sementara ini disiplin atau obat berarti ya Anda bisa mengembangkan diri secara positif dari sekarang. Belajar bangun pagi, belajar datang tepat waktu misalnya. Atau ketika itu butuh ketelitian tinggi, maka belajar untuk berhati-hati ketika mengerjakan tugas. Belajar untuk meluangkan waktu, meng-cross-check dulu gitu ya, sehingga ketika dikumpulkan hasil kualitasnya maksimal misalnya. Atau ketika sedang emosi gitu ya, kita emosional misalnya. Nah, kita bisa belajar gitu ya, oh gimana sih cara menenangkan diri gitu ya, ketika emosi, teknik apa sih yang bisa saya lakukan untuk nggak meledak-ledak misalnya. Nah, ketika kita sudah tahu itu, kita bisa mengembangkan diri dengan melakukan training, gitu ya, pelatihan, ikut workshop, ikut sertifikasi untuk mengasah kompetensi, memvalidasi kompetensi kita juga, gitu ya. Kursus, sekolah, dan lain-lain ini bisa jadi salah satu cara gitu ya yang bisa teman-teman lakukan untuk mengembangkan diri secara lebih positif. Nah, kalau udah ini dapat, akan lebih gampang ya kalau teman-teman ngerjain tes ya memang Anda seperti itu orangnya, Anda sudah lebih disiplin, Anda sudah lebih teliti, Anda memang sudah lebih rapi, karena itu sudah Anda asah keterampilan itu
sejak sebelum hari Anda mengikuti pelatihan tes. Gitu. Mengikuti psikotes. Nah, jangan lupa untuk ini Anda juga perlu meminta umpan balik, saran dari orang lain terkait apa sih yang masih baik, apa yang masih kurang dan yang sudah baik. Gunakan saran itu sebagai bahan evaluasi dan terus memperbaiki diri. Dan tumbuhkan growth mindset, bukan fixed mindset ya. Jadi kita tuh akan terus berkembang, teman-teman. Kita bisa mengoptimalkan potensi yang kita punya sekarang gitu ya. Kalau kita tadi orangnya emosian, kita bisa melatih diri untuk lebih bersikap tenang, ya. Growth mindset, kita tanamkan pemikiran seperti itu. Sehingga harapannya ketika pelaksanaan tes, teman-teman akan lebih siap, ya. Siap sendiri ini baik fisik maupun mental ya, teman-teman. Artinya tadi ya, ketika kita nggak fokus, ketika kita lagi moodnya jelek, itu sedikit banyak akan mempengaruhi konsentrasi atau fokus kita dalam mengerjakan. Sehingga saran penting ya, yang nggak boleh di skip, ini nggak ada tawar-menawar gitu ya, harus sebelum melaksanakan psikotes itu sarapan dulu, minum air putih yang cukup gitu ya. Karena mungkin kita nggak tahu ya, tes itu bisa jadi cuman beberapa jam, bisa jadi setengah hari, bisa jadi full day gitu. Ketika kita nggak fit, maka itu bisa mempengaruhi konsentrasi. Nah, kalau memang sudah kita siap gitu ya, fisik sama mental, semangat berangkat gitu ya. Ketika kita tes, jangan lupa gitu ya, perhatikan instruksi baik yang disampaikan oleh tester maupun kita bisa baca sendiri gitu. Masing-masing soal tuh punya instruksinya masing-masing, teman-teman. Jadi Anda harus teliti ya, perhatikan instruksinya masing-masing. Tanya kalau ada yang membingungkan. Boleh banget gitu ya, silahkan. Nah, kalau udah silahkan fokus pada lembar jawab Anda secara pribadi dan kerjakan sendiri. Nggak perlu khawatir dengan kecepatan teman yang lain gitu ya. Misalnya teman yang lain kok udah cepet banget nih ngerjainnya, terus Anda worry, Anda panik, sehingga mengubah konsentrasi Anda, fokus Anda yang akhirnya mempengaruhi hasil tes Anda. Sehingga strateginya adalah fokus saja pada yang Anda kerjakan sendiri. Percaya diri, itu salah satu kuncinya ya. Kemudian lengkapi ketika misalnya masih ada waktu gitu ya, Anda bisa lihat lagi cross-check seluruh jawaban apakah masih ada yang kurang. Makanya penting untuk atur strategi gitu ya, energi, waktu, Anda bisa meneliti dan lebih cekatan gitu ya untuk mengerjakan tesnya. Dan yang kelima adalah jujur. Nah, pilih jawaban yang paling mendekati diri Anda. Baik lagi ya, karena kita nggak mau terjadi inkonsistensi, karena Anda mungkin faking good atau faking bad gitu ya, menampilkan diri menjadi lebih baik dari Anda semestinya ataupun lebih buruk dari Anda semestinya. Karena baik lagi ketika itu tidak sinkron gitu ya, maka akan meningkatkan potensi eliminasi. Nah, yang ketiga di hasil, ketika Anda sudah dapat hasilnya, kalau ternyata failure, gagal tersebut, maka bisa lakukan evaluasi. Coba dari hasil tadi, gitu ya, dari kemarin ngerjain pengalamannya, kira-kira apa sih yang masih perlu Anda bisa optimalkan, cari solusinya, gitu. Kemudian jangan ragu, jangan nggak pede, gitu ya, untuk coba lagi. Gagal tuh bukan berarti berhenti ya, teman-teman. Coba terus coba. Silahkan dilakukan berkali-kali gitu ya, karena ada yang bilang kalau kegagalan itu ada kuotanya gitu ya. Kalau Anda coba terus gagal, coba lagi gagal, nanti kuotanya itu semakin menurun sehingga sudah dekat dengan kuota sukses Anda. Nah, ketika Anda berhasil di tes psikotes gitu ya, maka silahkan Anda bisa break dulu, buat apresiasi ke diri sendiri gitu ya. Misal dengan istirahat, melakukan hal yang menyenangkan, baru selanjutnya Anda bisa mempersiapkan diri untuk tahap lanjutan. Karena tahap lanjutan itu juga nggak kalah menantangnya itu ya, bisa jadi Anda psikotes lolos tapi tahap selanjutnya ternyata enggak gitu, sehingga Anda perlu menyusun strategi yang efektif. Oke, the last quotes dari saya bahwa there is no elevator to success, you have to take the stairs ya. Jadi nggak ada yang instan gitu ya, teman-teman. Anda harus step by step gitu ya untuk bisa sampai atas. Ketika kita bisa membuang gitu ya keraguan dalam diri kita dan lebih percaya terhadap diri Anda akan bisa gitu ya, Anda bisa mencapai yang mungkin ada sebelumnya nggak mungkin gitu. Karena balik lagi ya, self doubt dan juga belief in ourselves itu jadi suatu hal yang sangat penting gitu ya buat kita secara personal untuk bisa menjadi pribadi yang optimal di mata psikolog maupun rekruter gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan ya materinya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai akhir.
Apabila teman-teman ada request tema yang ingin kita bahas, bisa tulis loh di kolom chat. Sampai bertemu di event berikutnya. Oh iya, jangan lupa follow IG kami ya di sdm.co. Bye-bye.